tahun 90 beliau mengajak saya, mau nggak kamu bergabung ini sebagai direksi Sampurna? Saya kaget di Tangerang buka Alfa Minimat yang pertama sebagai seorang direktur penjualan di Sampurna maupun presiden direktur di PT Panamas Distributor. Saya memikirkan Sampurna mesti melakukan satu perubahan juga. Jadi Pak Joko tidak ada sedikit pun ketakutan atau keraguan melihat minimarket yang sudah ada lebih dulu dan bersaing dengan hypermarket yang baru bermunculan saat itu tahun 2000 Pak Joko. Kita diberitahu Ya. Sampurna per 13 Mei kira-kira Ya. itu akan dijual tanpa putra Sampurna. Kemungkinan kita juga nggak bisa duduk di sini. Kenapa Pak Joko mengambil keputusan itu, memilih Alfamart dengan melepas? Pak Joko, apa kabar Pak? Ketemu di toko nih. Mau minum, ini icitan. Wah, kebetulan Dari lagi Thailand. saya lagi cari minuman Pak Joko. Iya. Pak, saya ingin meminta cerita seorang Pak Joko nih. Boleh Kita saya ngokok-ngokok di atas ya. di ruangan Pak Joko Pak? Jalan, ya. Oke Pak. Halo, teman-teman sahabat retail, kita ketemu di acara Momentum. Acara yang membahas seputar dunia retail. Nah, tadi kita di bawah, di tokonya, Alfamart, ketemu dengan Pak Joko. Orang yang saya cari-cari, yang akan kita minta sebagai narasumber, untuk memberikan kita inspirasi dan mengedukasi dalam acara Momentum. Pak Joko akan memberikan semua apa yang beliau selama ini kerjakan dari perjalanan beliau sampai sesukses hari ini. Beliau ajak kita ke ruangannya yang begitu indah. Inilah Pak Joko Susanto, owner Alfamart Group. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Nah, Pak Joko ini kan sebetulnya narasumber kita yang sangat-sangat istimewa Pak Joko. Karena ini fungsi kita adalah memang acara Momentum ini untuk edukasi dan menginspirasi bagi yang mendengarkan dan menonton acara ini Pak Joko. Saya ingin mengorek lebih jauh tentang seorang Pak Joko dari perjalanan karir waktu memulai usaha sampai saat ini Pak Joko. Satu-satu Pak Joko ya. Nah, Pak Joko mungkin sedikit bisa menjelaskan saat mudanya apa sih yang dikerjakan Pak Joko? Silakan Pak Joko. Saya dilahirkan tahun 50 dan sekolah TK, SD, SMP sampai lulus di SMP tahun 65. Iya. Waktu melanjut ke SMA kelas 1 itu pas semua sekolah Chinese School itu ditutup pada 6 April 1966. Wah, masih hafal Pak Joko tanggalnya ya. Jadi sangat sedih sekali. Nggak bisa Berarti melanjutkan. kita tidak bisa melanjutkan sekolah untuk Oke. jenjang yang lebih tinggi. Ya. Terpaksa pada waktu itu saya bekerja di radio transistor. Oke. Sambil bantu orang tua yang ada di Pasar Arjuna maupun di Pasar Loyar. Sambil dari kerja itu karena assembling pekerjaannya itu borongan, jadi kita tidak ada satu pekerjaan yang tetap. Dan pada tahun 69 saya atas himbauan dari orang tua untuk melanjutkan usaha warung yang ada di Petojo Barat. Jadi sebelumnya Pasar orang tua Arjuna. sudah berdagang orang tua. Pak? Dari dulu orang tua berdagang di Arjuna maupun di Pasar Loyar. Nah, jadi ya mau nggak mau mengingat orang tua sudah mempunyai umur juga. Dan saya bantu dan melanjutkan orang tua 69. Ya. Sampai akhirnya tahun 89 diajaklah Pak Putra Sampurna. Nah sebelum itu dulu Pak Joko, kayaknya Pak Joko kan kerja di perusahaan transistor Pak Joko. Ya, betul. Transistor itu radio kalau nggak salah Pak Joko. Radio.
Ketemu istri di Radio situ Pak Joko. Rakitan. Ketemu istri pun juga di sana. Oke. Pada Biar penonton tahu Pak 67, Joko. 68, 69 juga. Nah, Pak Joko sebelum langsung loncat ke Pak Joko masuk menjadi seorang profesional Pak Joko. Kan perjalanan Pak Joko membuka toko kelontong atau toko apa PND Pak Joko disebutnya waktu itu. Ya. Toko kelontong, toko pendek, istilah dulu tuh warung lah. Warung. Tapi warungnya itu saya kira bukan warung-warungan Pak. Warung seorang Pak Joko itu sangat beda. Ya, pada waktu itu masih kita berjualan kelontong, non AC. Jadi ya apa adanya seperti warung tradisional atau toko kelontongan tradisional. Namun kita lebih titik beratkan kepada penjualan dari rokok. Di situ ada kuncinya Pak. Ada tali benang merahnya Pak Joko. Karena Pak Joko sangat menguasai tentang rokok, saya kira latar belakangnya Pak Joko ya, kalau saya dengar Pak. Makanya Pak Joko akhirnya berlabuh. Jadi saya lihat memang pada waktu itu omset rokok pada zaman 70-an, 75, 80 itu sangat luar biasa laris. Dan saya pikir daripada eceran, kenapa saya nggak membuat grosir, yang mana kita ini rokok, penjualan rokok itu sangat besar dan sangat cepat. Marginnya juga cukup lumayan pada saat itu. Semua brand Pak Joko jual? Semua brand saya jual, karena saya sebagai pedagang biasa. Grosiran atau? Termasuk grosiran. Termasuk grosiran. Rokok Bentul, Jarum, Gudang Garam, Noyorono, Sampurna khususnya juga jual. Nah singkat cerita saat itu saya kira seorang Pak Joko menguasai perdagangan rokok yang sangat penting kayaknya kalau tidak salah Pak Joko. Ya boleh dikatakan pada waktu itu di Pulau Jawa khususnya sampai Medan, sampai luar pulau pun ya kita kenal yang namanya pedagang rokok. Dan pada umumnya mereka tahu nama saya itu Akwi, bukan Joko. Ya. Nama populernya saat itu pedagang rokok adalah Ko Akwi. Ya. Sekarang kalau sudah seorang bos Alfamart, Pak Joko Susanto. Orang juga tetap kalau teman-teman masih panggil Akwi, teman lama. Ya, orang ini ya Joko. Iya. Nah, sehingga Pak Joko tadi ada sedikit sudah mulai menyinggung, akhirnya menjadi seorang profesional. Silakan Pak Joko, ceritakan Pak Joko. Pada tahun 89, seperti saya kedatangan itu rezeki yang sangat besar. Iya. Tahun 89 saya diajak oleh Pak Putra Sampurna, yang mana itu bos saya sampai sekarang pun saya anggap beliau itu sebagai bos saya. Iya. Dan beliau mengajak saya, singkat kata aja, Kak Akwi mau bergabung sama saya. Saya pemikirannya hanya 2 menit. Mau Pak Putra. Nggak berpikir panjang saat Saya itu. nggak berpikir Spontanitas. panjang. Spontanitas. Rezeki Dan pemikiran saya juga satu. Saya itu berlindung di bawah satu pohon beringin yang cukup besar, cukup dikenal pada tahun 89 nama besar Sampurna. Dan yang mengajak saya Pak Putra Sampurna. Lalu ya Pak Putra ya, oke, kapan dia bisa sempat untuk bergabung, memutuskan untuk pembukaan. Waktu itu saya ditanya kurang lebih Maret April tahun 89. Saya cuma bilang ya udah pas ulang tahun pendirian Sampurna 27 Agustus tahun 89 saya buka. Nah beliau juga sangat kaget. Berapa lama you bisa kasih? Saya sangat simpel aja. Saya hitung utang piutang saya, stok barang saya, inventaris saya ada berapa, piutang saya ada berapa. Hari kedua saya udah memberikan secari kertas, Pak ini modal saya sekian. Nah beliau, saya ingat kata-kata ini sangat singkat. Sambil beliau cerita dengan Mr. Pang, gua ini yang suka begini, nggak bertele-tele, ya dengan bahasa Inggris. Katanya ya begitu. Karena kadangkala orang kalau diajak bicara itu hitungan dulu 2 bulan juga nggak tentu selesai. Saya dalam 2 hari udah kasih. Dan memang pada waktu itu kita mengebut waktu siang malam, kita dikasih gudang yang ada
gudangnya Sampurna di Jalan Lodan nomor 81, kita tiap hari lembur. Akhirnya 27 Agustus lahirlah toko Gudang Rabat Alfa Retail Indo yang pertama di Indonesia. Jalan Lodan? Di Jalan Lodan. Nah, Pak Joko kan udah menceritakan ketemu dengan Pak Putra sehingga diajak bergabung di dalam Sampurna Group. Akhirnya Pak Joko membuka toko Alfa Gudang Rabat, Pak Joko ya, yang menjual grosiran, Pak ya. Betul. Nah, Pak, sedikit Pak, sebelum kita korek lebih jauh tentang Pak Joko masuk ke era retail. Pak Joko kan diajak Pak Putra sebagai seorang profesional kan, Pak? Ya. Untuk melakukan perdagangan rokok. Nah, sebelum itu memang kita mempunyai 15 toko kelontongan yang kita mempunyai jaringan. Yang ada di Melawai, ada di Tanabang, Jatinegara, ya, dan beberapa tempat. Dengan berbagai brand? Dengan berbagai brand. Oke. Yang saya pengen tahu, sorry Pak Joko, saya cut sedikit Pak. Pak Putra waktu mengajak Pak Joko, kan Sampurna itu perusahaan yang begitu hebat saat itu Pak. Dia tidak mempermasalahkan seorang Pak Joko yang tidak tamat pendidikan formal Pak, di SMA? Betul sekali. Pada saat itu memang saya sebagai grosir rokok dan saya menjual bermacam-macam produk. Yang mana omset saya boleh dikatakan terbesar mungkin ya untuk penjualan rokok kretek itu terbesar di dunia. Karena memang cuma satu-satu ya rokok yang ada di Indonesia. Iya. Kretek. Jadi memang beliau tertarik sekali. Iya. Dan ya udahlah. Saya pikir ya jadi latar belakang aja. Pak latar Putra, belakang begitu. Oke, jadi pendidikan tidak dilihat lagi Pak Joko ya? Nah, waktu beliau mengajak saya tahun 90, ya mungkin beliau melihat itu toko Gudang Rabatnya ada sedikit kemajuan. Ya. Tahun 90 beliau mengajak saya, mau nggak kamu bergabung ini sebagai direksi Sampurna? Saya kaget. Saya bilang bukan saya menolak. Saya ini lulusan SMP, SMA itu belum lulus. Bagaimana saya berani mengikut? Beliau hanya berkata yang saya ingat satu. Saya nggak perlu Anda ini bisa bicara Inggris. Yang penting kamu bisa jualan rokok nggak? Ya itu memang di bidang saya. Bisa bekerja dengan baik atau tidak? Bisa menjual omset rokok, mengembangkan rokok. Saya bilang, itu siap. Memang sehari-hari saya, yang saya ingat dari itu tanpa hari biasa, Sabtu, Minggu pun, kita nggak pernah stop sampai tahun 84. Nggak pernah libur? Nggak pernah libur. Iya. Oh, bahkan kita married pun liburnya cuma 1 hari. 30 September. Nggak sempat honeymoon, Pak? Nah, nggak sempat honeymoon. Hari kedua pun sudah Sempat, Pak, honeymoonnya kerja, Pak. Honeymoonnya kerja. Hari kedua itu. Pak Joko, Pak. Honeymoon sambil cari duit katanya, Pak. Iya. Hari kedua udah dibangunin buka toko. Iya. Kui, gua masih perlu makan, gua mesti dagang rokok. Langsung saya dari rumah ke pasar. Pembeli datang ke rumah. Jadi pembeli pun nggak boleh kita honeymoon, Pak ya? Nggak boleh kita santai. Jadi bukan Pak Jokonya yang tidak mau, pembelinya yang teriak-teriak minta itu kita. Telat, kita kira-kira jam 6.30 dia lihat saya belum buka, datang ke rumah, gedor-gedor pintu ya. Saya kan simple, naik motor Vespa langsung udah buka toko. Iya. Ya cuma 5 menit kan buka toko. Iya. Jadi gini Pak, ini untuk pemirsa kita Pak, penonton kita Pak. Kunci sukses itu tidak semata-mata pendidikan, tetapi kalau ada pendidikan itu juga penting. Yang lebih penting adalah bisa mengerjakan segala sesuatu yang dimauin oleh perusahaan. Saya kira itu, Pak. Bagi saya sih, saya kira ya simple ya. Selama saya di Sampurna, saya lebih titik beratkan ini kita teamwork. Mereka itu bukan pekerja dan saya anggap mereka adalah sebagai teamwork, mereka sebagai partner. Jadi sebagai partner kerja. Semua pun juga saya anggap itu mereka itu partner dan kita berlakukan mereka itu sama dalam kedudukan dalam kerja. Walaupun Pak Joko harus memimpin beberapa profesional atau staf yang pendidikannya di atas Pak Joko. Memang pada waktu itu saya waktu diajak Mr. Pang.
memperkenalkan sama ini direksi staf Ya. Wisono, yang saya hadapin adalah MBA, Oke. SH, Dr. Randes. Iya, iya, iya. Bahkan jadi cukup gemetaran. Saya nggak banyak berkata, saya cuma bisa tolong mendukung dan support saya. Ya, Pidatonya itu aja, Pak? pidato ya kata-kata begitu aja. Oh, nggak bisa panjang lebar, Pak ya? Nggak bisa panjang lebar. Karena pun juga shock pada waktu itu dianggap kamu mau bergabung, siap, langsung diajak diperkenalkan terhadap orang Sampurna maupun Panamas. Nah, di waktu di Panamas, mereka waktu ada meeting, regional meeting, Mr. Pang mengumumkan pada hari ini seorang Joko Susanto yang nama Akwi yang telah dikenal sama mereka, memang saya kenal, Ya. itu menjabat sebagai presiden direktur di PT Panamas. Nah, harus dikasih tahu, Pak. Panamas itu adalah PT yang dibuat under Sampurna Group, Pak ya? Sampurna itu Untuk sebagai distribusi. rokok distribusi Distributor Sampurna rokok di Sampurna. seluruh Oke. Indonesia. PT Panamas, Pak ya? Ya, Pak Joko sebagai presidirnya di sana. saya sebagai prestil. Oke. Jadi yang mereka juga komentar, ini yang nggak punya pendidikan, kok di apa namanya, ditaruh juga prestil, dan memang nggak ada pengumuman sebelumnya, dan saya tahu juga cuman pada waktu itu aja keputusan dari Pak Putra Sampurna melalui Mr. Pang. Oke. Ya, karena proses Pak Pak Putra sendiri sangat yakin dengan perjalanan Pak Joko, makanya dia berani memberikan tanggung jawab kepada Pak Joko, dan Mr. Pang juga yakin dengan kemampuan Pak Joko lah. Saya kira itu, Pak, dasar setiap orang memberikan tanggung jawab, Pak. Ya, Nah, Pak Joko, tadi sudah perjalanan bagaimana Pak Joko dari seorang pedagang masuk ke profesional di Sampurna. Pak Joko juga menceritakan, Pak Joko sudah mulai buka toko Alfa Gudang Rabat, Pak. Menjual produk grosiran, Pak ya. Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit, sampai terakhir Alfa Gudang Rabat, kan Pak Joko juga sudah melepaskan Alfa Gudang Rabat, Pak ya. Berapa toko, Pak, waktu itu, Pak? pada waktu itu tahun 2005 kita mempunyai 32 toko 32 gudang toko. rabat. Nah, itu menjadi backbone, tulang punggung untuk mendistribusikan rokok, kan pemikirannya saat itu gitu, bukan? Iya, termasuk, iya. Salah satunya Pak Joko ya. Nah, Pak Joko akhirnya pada saat dalam perjalanan mengelola Alfa Gudang Rabat, masuk ke satu bisnis yang sangat sampai saat ini sangat terkenal dan sangat diketahui oleh masyarakat, yaitu Alfamart. Walaupun nanti kita akan cerita banyak sekali di bawah, biasanya orang sebut Alfa Group gitu, Pak. Pak Joko bisa jelaskan sedikit tentang minimarket, Pak Joko? Tahun 99 setelah Krismon, Iya. Pak Putra hendak membeli salah satu jaringan minimarket yang cukup besar pada waktu itu. Dan harga juga yang cukup tinggi. Iya. Namun saya memberikan komentar karena mereka sudah tidak jadi di dalam perjalanan ini, tidak jadi dijual kepada perusahaan Sampurna. Lalu saya memberikan komentar kepada Pak Putra, saya bisa bikin toko Alfa Gudang Rabat yang pada waktu itu juga cukup sukses dan dikenal orang. Dan kita buka minimarket kan tinggal seperti miniatur. Iya, iya, iya. Setelah saya nanya beliau tidak memberikan yes or no, tetapi saya lihat dari tubuh badannya Bahasa beliau. tubuhnya lah. Bahasa tubuh, ya kelihatannya ya beliau Terserahlah, gitu, Pak. memberikan seperti ya silakan aja, Ya. terserah. Ya jadi saya cobalah di Jalan Waringin di Tangerang buka Alfa Minimart yang pertama. Nah, ini para penonton harus 18 tahu. Oktober 1999. Asal muasal Alfamart minimarket. Terus Pak Joko. Jadi asal bakal dari minimarket dari Tangerang, kita terus selama 3 tahun sampai 2022, yaitu kita buka sampai 150 toko. Walaupun pada waktu itu
memang cukup berat. Masih try and error terus kayaknya Pak Joko. Trial error, Ya. betul sekali. Jadi cuman saya tetap mempunyai satu pendirian dan keyakinan Ya. bahwa ini masa depan di Indonesia itu memang mesti satu retail modern. Kedepannya ya memang ke sana. Karena saya lihat, saya pada waktu itu juga ya cukup sering ke luar negeri, ke Bangkok, ke Filipina, maupun ke Ya, beberapa negara-negara yang sudah lebih lain. maju lah. Semua itu rasanya tradisional tuh mau tidak mau tinggal nunggu waktu ya akan arah ke modern dengan income per kapita Cara mereka pendistribusian lebih barang naik. Pak Joko. Ya. Nah, jadi kita tetap ya mempunyai satu keyakinan kelak ya minimarket ini akan berkembang dan maju. Tahun 2000 aja seorang Pak Joko sudah mempunyai visi melihat kebutuhan masyarakat Indonesia atas minimarket, Pak Joko. Jadi saya lihat pada waktu itu kalau minimarket adalah terdepan daripada para pedagang yang lain. Karena kita minimarket adalah ujung tombak yang lebih mendekatin kepada konsumen. Oke, dalam jalur distribusi itu Dalam adalah yang jalur ujung tombak. distribusi maupun ya pasti ujung tombak. Dari hulu Pak ya. Jadi dari hulu produk-produk sampai diproduksi hilir, dari pemasok. pasti. Iya. Pasti karena ya dengan misalnya grosir atau yang lain itu kan nggak sampai tangan ke konsumer. Iya. Dan juga ya mereka ini kalau untuk membeli atau ini kan bisa lebih dekat. Ya. Dan kita bisa mendapatkan input yang jauh lebih cepat. Ya, oke. Apa yang kejadian di pasar. Makanya timbul waktu itu sebagai seorang direktur penjualan di Sampurna maupun presiden direktur di PT Panamas Distributor, saya memikirkan Sampurna mesti melakukan satu perubahan juga. Jadi saya pun meyakinkan, memutuskan sampai setelah 150 toko, saya menghadap ke Pak Putra, Pak udah saatnya boleh siap kita bergabung loh. Nah setelah dipelajari. Oh jadi saat itu pun di toko 150 masih Pak Joko sendiri? Masih sendiri. Jadi Pak Putra belum in charge ke dalam? Belum. Tahun 2002 karena kita Untuk memberikan keyakinan Pak Joko jalankan dulu? Saya jalankan dulu untuk memberi contoh. Nah itu cikal bakalnya kemajuan dari Alfamart. Oke, jadi Alfamart ini betul-betul ide dari Pak Joko melihat kebutuhan masyarakat Indonesia untuk kedepannya Pak Joko ya. Jadi Pak Joko juga sampaikan ke Pak Putra, tapi Pak Joko juga tetap melakukannya sendiri dulu, sehingga toko ke 150 baru Pak Joko sampaikan ke Pak Putra, ini sudah saatnya untuk diperbesar. Ya, gitu, Pak. betul sekali. Nah terus lanjut Pak. Dari 150 masuknya Pak Putra sampai per hari ini apa yang dialamin oleh Pak Joko dalam pengembangan Alfamart, Pak? Memang menjalankan sesuatu usaha bukan itu seperti membalik telapak tangan. Perlu proses, Pak. Nah, perlu satu perjalanan proses. Perlu fokus. Iya. Dan juga ya apalagi nggak kekurangan dari kita mesti ada satu keberanian untuk menjalankan Intuisi. dan keyakinan bahwa ini akan jalan, pantang menyerah. Jarang yang punya begituan Pak Joko. Saya kira memang saya lihat dari perkembangan dan saya membaca pasar, rasanya ini memang udah satu yang kesempatan yang kita berani memutuskan. Begitu udah kita memberani memutuskan, ya kita udah nggak bisa mundur lagi. Jadi Pak Joko tidak ada sedikit pun ketakutan atau keraguan melihat minimarket yang sudah ada lebih dulu dan bersaing dengan hypermarket yang baru bermunculan saat itu tahun 2000 Pak Joko. Sama supermarket yang lagi semarak juga Pak Joko. Ya, karena kita mempunyai satu keyakinan bahwa kita ini mempunyai satu teamwork. Kita mempunyai partner yang cukup baik. Dan partner ini yang mana kita bisa mempercayai dan kita juga yakin kepada partner-partner ini adalah orang yang baik daripada
lain-lainnya membangun terbaik bersama-sama. daripada yang baik. Iya. Dan kita yakin bisa bangun usaha ini untuk sama-sama untuk mengembangkan. Nah itulah cikal bakal, ditambah lagi keunggulan kita dari mana Sampurna pada waktu itu adalah salah satu IT terbaik di Indonesia. Sistem yang mempunyai sistem yang baik. IT, jadi semua ini dibantu dari software dari Sampurna. Itu sebagai anak perusahaan dari Sampurna pada tahun 2022, itu Pak Putra juga ya udah memberikan satu mandat, oke, didukung, maju, jalan. Oh, Nah, saat itu makanya udah mulai masuk. kita masuklah pada tahun 2002 itu untuk lebih cepat lagi pengembangan. 2002 Pak ya? 2002 Pak Putra ini sangat mendukung. Untuk pengembangan apa yang Pak Joko usulkan, Alfamart-nya? Iya. Oke. Itu kan semua dari usaha dari Alfamart kan tidak terlepas dari sistem. Iya. Terutama itu IT, yaitu otak dan tulang punggung dari satu jaringan minimarket harus baik, itu ada Iya, jaringan betul. IT yang baik. Nah, Jadi Pak Joko, sejak Pak Putra masuk sampai perkembangan per hari ini kan pasti ada perjalanan-perjalanan, kan Pak Putra menjual Sampurnanya ke perusahaan asing rokoknya Pak, perusahaan rokoknya. Nah di situ kalau tidak salah pasti Pak Joko mempunyai satu perjalanan, akhirnya Pak Joko harus mengambil alih kembali. Mungkin Pak Joko sedikit bisa menceritakan tahun berapa itu Pak? 2005. Iya. Itu seperti itu petir yang Jadi mendadak ada petir datang. di siang bolong. Ya, siang bolong, petir itu mendadak kita diberitahu Ya. Sampurna Dilepas. per 13 Mei kira-kira Iya. itu akan dijual, ya, dilepas kepada Perusahaan asing. PT Philip Morris Philip Morris. Internasional, Iya. yang mana dari Amerika Serikat. Dan kita ini sangat kaget. Bahkan ada salah satu waktu mendengar berita tersebut, sampai dia tidak bisa terima dan protes, menangis. Cuman semua hak kan keputusan ada di tangan beliau. Saat itu, sorry Pak, sudah berapa Alfamart Pak? Tahun 2005. Kira-kira 1.300-an. Sudah perjalanan yang sangat menjanjikan, sudah 1.000 lebih tokonya. Iya. Pak Joko dikabarkan satu keputusan yang mengagetkan lah. Iya. Nah terus apa tindakan Ya. dengan kejadian itu Saya Pak Joko? cuma satu, ini seperti bayi kita yang kita lahirkan. Dan kita kebetulan mempunyai satu kesempatan, yaitu untuk kita buyback kembali. Dan kita ya Dikasih kesempatan untuk buyback? dikasih kesempatan. Yang saya bilang ini, pertama saya bisa bergabung di Sampurna, saya bersyukur juga telah diajak Pak Putra untuk bergabung di Sampurna. Iya. Kedua, yang membuat maju saya ini atau satu keputusan yang saya merubah nasib gede saya berkat Putra Sampurna. Oke. Tanpa Putra Sampurna, kemungkinan kita juga nggak bisa duduk di sini. Karena waktu itu memang Philip Morris itu tidak untuk melanjutkan Bisnis di usaha bisnis retail ini. Iya, iya. Ya, karena itu bukan bidangnya. Betul. Termasuk pada waktu itu beberapa bidang seperti properti, Taman Dayu lah, atau percetakan, semua dilepas dari Sampurna. Oh, gitu. Nah, jadi Sampurna hanya fokus Konsentrasi kepada di rokok. di rokok. Oke, sehingga Pak Joko punya kesempatan Dan untuk buyback. kebetulan saya ini mempunyai satu put option, Iya. ya, untuk buyback. Jadi bukan put option. Hak Nah, untuk nanti membeli. ini, hak untuk Membeli prioritas ya. Nah, untuk pertama yang membeli Iya. di apa namanya di Alfamart ini. Iya, saham Karena yang saya ada di sebagai Alfamart. Iya. saya sebagai apa namanya shareholder juga 30%. Iya. Jadi saya mempunyai hak prioritas ya, untuk membeli saham yang buyback saham yang ada di
pegang Philip Morris. Philip Morris. Iya. Nah, jadi kesempatan ini jelas dukungan Pak Putra ini sangat luar biasa, dan beliau ini ya memberikan satu kesempatan kepada putra juga. Itu Joko sebagai pendiri di Sampurna, tolong berikan ke beliau, jangan diganggu. Dan kata-kata ini membuat saya ini tambah semangat untuk buyback. Tanpa restu dan persetujuan dari Pak Putra Sampurna, saya nggak mungkin saya ini bisa mendapatkan ini Alfamart. Ya, kalau dikatakan dalam hal ini saya utang budi juga kepada Pak Putra Sampurna, karena memang ini bayi yang kita kecilin dari kecil sampai besar dan mendapat doa restu dari Pak Putra Sampurna. Sehingga Pak Joko buyback, Pak Joko kembangin dengan timnya sendiri sampai per hari ini, Pak ya. Jadi dengan ya 2006 pada waktu itu Philip Morris memutuskan ya itu untuk dilusi dari perusahaan ini. Jadi kita ini sama partner-partner mempunyai satu kesepakatan. Ini udah dimiliki oleh kita orang semua. Sebagai perusahaan yang dipimpin langsung oleh saya sendiri, saya minta semua teamwork ini bekerja keras. Ya, tanpa bekerja keras, tanpa kita fokus, semua itu satu hati. Tidak ada jalan mundur, cuma boleh bilang maju terus. Nah, Pak Joko udah menjelaskan bagaimana beralihnya Alfamart menjadi milik Pak Joko sambil take over dari Philip Morris. Dalam perjalanan saya tahu Pak Joko akhirnya ada 2 bisnis yang pilihannya Alfa Gudang Rabat dan minimarket Alfamart, Pak. Alfa Gudang Rabat Pak Joko lepas. Kenapa Pak Joko mengambil keputusan itu memilih Alfamart dengan melepas Alfa Gudang Rabat? Tahun 2009. Kalau kita masing di naungan PT HM Sampurna, kita kekurangan duit, Pak Putra tolong dukung. Itu bisa didukung, diluncurkan uang dari Sampurna untuk investasi. Nah, tahun 2009 pemikiran saya, kita sebagai sebagai pengusaha tidak bisa pilih 2. Kita mesti pilih salah satu di antara 2. Harus fokus, Pak ya. Dua-duanya fokus. Namun itu ada satu, pemodalan ini. Jadi nggak mungkin kita akan jalan dua-dua itu berbareng pada saat yang sama. Makanya saya juga memutuskan kita tetap berfokus kepada Alfamart. Pilihannya kepada Alfa Minimarket. Alfa Minimarket, saya melepas Alfa Toko Gudang Rabat. Yang pada waktu itu kebetulan Carrefour itu akan membelinya. Nah, jadi saya memang punya kesempatan lepas. Ada yang mau beli, Pak Joko lepas. Akhirnya dengan permodalan itu untuk memperkuat dan mengembangkan Alfamart. Karena pemikiran saya juga begitu. Kalau misalnya kita membuka satu Alfa Toko Gudang Rabat, minimal 10.000 sampai 20.000 meter persegi. Dan mencari itu 10.000 sampai 20.000 meter persegi pasti memperluas satu biaya yang cukup besar. Kalau kita 10.000 meter persegi, kita bisa buka misalnya 100 toko Alfa Minimarket. Itu salah satu keputusan. Kedua, juga dilihat ke depanannya, pasti di semua negeri itu juga jalanan akan tambah macet. Cari properti juga tambah susah. Dan kalau kita minimarket, kita lebih fleksibel.
Jadi kita bisa ambil ya lebih mudah. Ya, ya, ya. Jadi pertimbangan itu membuat Pak Joko akhirnya memilih minimarket, melepaskan Alfa Gudang Rabat. Nah, Pak Joko, sampai saat ini, ya perkembangan Alfamart Group lah biasa orang sebut Pak Joko. Begitu hebat Pak, bukan hanya minimarket. Di situ juga seperti slide yang kita lihat, ada Alfamidi, ya Pak, ada Dandan, ada berbagai brand Lawson, UBM juga nanti akan kita bahas Pak, pendidikan. Pak Joko tolong memberikan kita pencerahan Pak, kenapa masuk ke lini bisnis yang begitu banyak Pak Joko? Alfamidi, Dandan. Saya kira semua yang kita jalankan tidak terlepas dari retail. Yang Fokus mana itu di memang dari umur 13 tahun, 14 tahun saya itu suka di retail. Ya. Jadi sebagai ya pekerja retail, memang saya mencintai retail. Ya. Jadi ke Alfamidi atau Lawson maupun Dandan, semua kan tidak terlepas dari retail. Ya. Yang saya bersyukur adalah saya mempunyai satu teamwork yang baik. Yang kita anggap ini semua teamwork, semua partner, adalah kawan. Ya, kalau kita ini kawan, kita namanya teamwork, kita cuma satu hati. Yuk kita maju bersama dan benar-benar kita maju bersama. Makanya di tempat kita ini tidak jarang dari orang 20 tahun, 30 tahun lebih ini tetap masih bergabung. Sudah 20-30 tahun 35 tahun, 30 ya. tahun masih bertahan. Ya. Sampai pensiun lah Pak. Ya. Setelah pensiun pun juga mereka masih saya bertahan, pertahankan ya. sebagai advisor. Bahkan bertahan ya lebih dari 10 tahun advisor. Yang mana mungkin tidak akan terjadi di perusahaan lain. Ya, ya, ya. Jadi intinya kalau sudah satu hati dengan satu tim, mau melaksanakan apapun mudah Pak Joko. Gampang. Dan saya kira ya satu komando. Jadi kita ini pasti kita melalui satu pembahasan gitu. Ini kita bisa nggak, misalnya Lawson, saat sekarang baru 63 toko. Ngomong-ngomong Lawson, license Pak ya sekarang Pak ya. Kita apa namanya ya franchise dari Jepang. Namun kita bilang kita mempunyai satu teamwork yang baik. Ya jujur aja. Sampai saat sekarang waktu kita take over April tahun 2022 itu 63 toko. Dan saya yakin tahun depan ini 1.100 toko pasti kita akan tercapai. Karena ini kita anggap ini ya retail ini ya permainan kita. Dan kita yang penting fokus. Udah darah dagingnya Pak Joko. Udah darah daging. Jadi ya kalau kita anggap ini bisa jalan ya kita udah satu komitmen sama anak-anak. Nih bisa nggak maju? Nah, Pak, sebelum nanti ke anak-anak nih Pak, sekarang di Alfa Group nih Pak, total outlet semua berapa Pak? Ya, total dari Alfamart 17.500-an, Alfamidi ya 2.000-an lebih, terus kita mempunyai ya Lawson yang akan depan, akan maju ya sampai saat sekarang 20.000 lebih lah. Kita kan juga ada Alfa Express. Iya. Jadi para penonton harus tahu, pada saat hari ini kita wawancara Pak Joko, outlet yang sudah ditanganin oleh tim Pak Joko dan Pak Joko sendiri, itu sudah di atas 20 ribuan outlet. Dan next kalau kita punya kesempatan untuk wawancara Pak Joko lagi, mungkin puluhan ribu nanti Pak. Amin. Tambahnya Pak, bukan apa Pak. Karena kenapa Pak Joko tidak akan berhenti terus? Karena darah dagingnya sudah di sektor retail. Pak, kita sudah bahas beberapa brand ini itu. Nah, saya ingin menggali sedikit. Pak Joko, ngomong-ngomong, brandnya juga ada di luar negeri, Pak. Mungkin Pak Joko yang sampaikan saja, Pak. Ya, pas kebetulan
kita Sampai Pak diajak. Joko menjelaskan saya minum ini Pak ya. Ini brand Pak Joko juga katanya Nah, Pak. ini ya memang icitan. Isitan Pak Kita ya. juga udah banyak aus juga. Ini icitan. Kita boleh minum, Pak, ya? Temeleti. Iya. Yuk, sambil Ini teman-teman cobain cicipin. iya. Jadi Pak Joko jelasin ke kita soal di pengembangan di Filipina, Pak Joko. Sampai saat sekarang kita di Filipina baru berjalan 1390. Ya itu memang udah berjalan kurang lebih 7 tahun. Namun ya karena memang semua usaha kita di dalam negeri pun juga ya setelah berkibar setelah 10 tahun Alfamart baru berkembang. Nah di luar negeri jelas kita mesti mengadaptasi keadaan yang di Filipina. Ya. Jadi dalam awal-awal ini memang mempunyai banyak kesulitan. Dari anak-anak kita yang dikirim 50 orang lebih, itu masalah bahasa, masalah location, masalah Adaptasi lah perlu Pak. adaptasi. Pasti, ya. Saya yakin setelah ini 1380-1390, ke depannya kita akan cepat. Diprediksi ya mungkin akhir tahun 1500, tahun 2024 awal, diharapin itu sudah mencapai ya 2000 toko. Wah, ini kalau kesempatan saya boleh ikut Ya, meramaikan Pak Joko kita ya. ajak Teman-teman anak-anak ya. ya Hipindo, Ya, kita datang ke sono. Karena waktu 300 pun kita 500 pernah ke Pak sana. waktu itu Pak, saya ikut hadir. 500 ya. Iya. Jadi kita ya boleh Nah. melihatkan 2000 toko, yang mana itu ya kebanggaan kita juga, ya nama juga Alfamart. Dan semua ini software, SOP semua dari Indonesia. Adop dari yang sini Pak ya. Adopsi Iya, yang dari betul. sini. Jadi saya kira ini baik pemerintah siapapun yang melihat acara ini Pak, merah putihnya Pak Joko pun udah diekspor Pak sampai ke Filipina Pak. Ya, terima kasih. Ya kan Pak Joko, karena memang betul-betul brand Alfamart di sana, pengusaha Indonesia yang membawa minimarket yang sudah berkembang begitu baik di dalam negeri sampai ke luar negeri Pak Joko. Ya mudah-mudahan saya doakan tetap yang di Filipina berkembang dengan lebih cepat lagi Pak Joko, sesuai target-target yang diinginkan. Ngomong-ngomong di sana partneran Pak ya? Kita partner dengan Showmart. Oh, konglomerasi di Salah Filipina. satu ya pengusaha besar Di Filipina. di Filipina. Oke. Nah, ini masih banyak Pak Joko. Saya masuk ke ini lagi. Ngomong-ngomong, Pak Joko ini kan kalau kita lihat kan retailnya tadi cukup banyak yang Pak Joko jelaskan. Pak Joko juga ada industri yang mereknya Icitan. Di Lawson juga menjual produk makanan. Pak Joko Onigiri, sajikan ada onigiri odeng. Pak ya. Pak Joko tadi mengatakan Pak Joko ini kan tidak tamat SMA Pak. Tetapi ada satu universitas yang begitu hebat, yang cukup dikenal masyarakat saat ini Pak. Universitas Bunda Mulia. Itu kan pemiliknya Pak Joko dan pendirinya Pak Joko. Mungkin Pak Joko bisa jelasin ke para penonton kita Pak Joko. Kenapa masuk ke pendidikan? Ya, saya kira semua kita mau bangun retail, ya kita memang dari kecil tuh ya memang sebagai peritel, Pedagang. warung, peritel, pedagang. Pada tahun 66, saya SMA 1 itu belum tamat. Ya. Ya memang cita-cita dari orang tua dari dulu ya akui kalau bisa yuk mesti lulusan ya S1, S2. Cuman karena situasi memang satu masalah ekonomi, kedua itu kita ini semua Chinese pada waktu itu. Jadi seakan-akan imbal politik. Semua Chinese school ditutup pada 6 April 1996. Oke.
Jadi waktu itu sekolah ditutup, saya udah biasa itu tiap pagi naik sepeda dari Petojo ke Mangga Besar. Ya 2 kali, 3 kali, kita cuma bisa merenung di depan, kenapa sekolah ditutup, kenapa gua nggak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi. Ya. Jadi Padahal memang pengen sekolah sebetulnya Pak pengen Joko sekolah, ya. karena memang tiap hari ya kita memang mondar mandir di depan sekolahan. Pada waktu itu ya udah ditutup, ya udah dijaga oleh Ya pihak keamanan lah pihak saat itu. keamanan lah pada waktu itu. Nah jadi nggak bisa masuk, cuman kita bertekad kalau gua punya duit, gua bangun sekolah. Nah makanya tahun 85, Ya. 15 Januari, dengan kemodalan nekat juga kita Tahun bangun 85? tahun 85, 1985. Oke. Jadi waktu itu umur 35 tahun, saya cuma satu bertekad, oke, saya bangun TK, SD, SMP, SMA. Ya. Ya, jadi di sono modalnya itu 5 ruko. Oh. Nah, 5 ruko. Cikal bakalnya untuk membuka pendidikan mulai Iya, dari 5 betul. ruko Pak Joko. Dari 5 ruko. Jadi satu, ya memang ya berdarah-darah sampai saat sekarang pun juga ya kita nggak terima gaji, nggak terima itu satu bilang bonus dari Bunda Mulia. Karena kita invest, reinvest. Ya, Dan memang itu satu ingin tekad dan kemauan. Nah, jadi kita dirikan ya Bunda Mulia sampai universitas. Ada sekolah dasarnya juga Pak Joko? Sekolah dasar. Sekolah dasar kita ini satu di Petojo, yang kedua di itu International School di Jalan Lodan. Ya. Ketiga kita buka di Citra. Nah, pada tahun depan. Iya. Nah, sekarang ini kita yang punya universitas di Jalan Lodan maupun di Alam Sutra, yang mana karena di Alam Sutra ini baru 4.200 murid, mahasiswa, jadi tempat nggak cukup, kita bangun lagi di sebelah. Satu tower lagi Pak? Iya, Iya. 27 lantai. Iya. Jadi mudah-mudahan tahun depan ini akan menambah mahasiswanya. Jadi kalau di Total berapa ya, Pak keseluruhan murid? mahasiswa 8.500-an, cuman yang TK SD itu 4.200-an. Waduh, jadi puluhan ribu kalau total digabung Pak Joko ya? Puluhan ribu lah tiap tahunnya. Iya. Menghasilkan juga mahasiswa yang 1000-an lebih. Iya. Ya, Setiap tahun Pak ya? tiap tahun. Jadi memang tekad karena Pak Joko tidak dapat mengenyam pendidikan formal dengan baik, mempunyai niatan kalau memang punya kemampuan, Pak Joko kan buat sekolah. Itu pun tidak asal-asalan membuatnya. Pak Joko jelas menanamkan universitas maupun pendidikan SD, SMP, SMA pun dengan yang berkualitas Pak ya. kita memang semua itu cikal bakal juga ya mempunyai satu teamwork, mempunyai anak untuk tekad menerusin jadi sekolahan. Jadi ya di situ pun ya di universitas pun juga ya mempunyai satu teamwork yang cukup baik, leadership yang baik, dan barulah kita bisa berkembang di dalam semua perusahaan maupun di pendidikan. Tidak lepas dari fokus. Iya. Jadi saya kira Bunda Mulia, Universitas Bunda Mulia saat ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat banyak Pak Joko. Mudah-mudahan ini terus berkembang Pak Joko ya. Amin. Nah Pak Joko, tadi sedikit singgung, ada anak juga ngurusin di pendidikan. Sebetulnya Pak Joko, kalau boleh ceritakan sedikit, berapa sih putra-putrinya Pak Joko? Anaknya 5. Cucu? Cucu, tebak aja ada berapa? Pasti puluhan Pak Joko. 18. 18, waduh. Sudah kaya harta, kaya anak cucu Pak Joko.
Kalau kaya harta itu mah cuma selai kertas, Iya. itu cuma saham. Iya, Jadi saham tuh bisa turun naik. iya, iya. Tapi itu kan pengakuan dari masyarakat Pak Joko. Jadi kalau memang Biasa turun, Iya. naik, ya itu penilaian dari selembar kertas. Iya. Cuman saya kira bagaimanapun itu kan saya lebih saya bisa kebanggaan. Gua nggak lulus, tapi gua bisa melakukan sesuatu jadi- yang terbaik lah dalam kehidupan Pak Joko. Dewan Pelantikan Mahasiswa. Begitu ngelihat wah mereka menggelar S1, S2 ya kita sama. Gua baru SMA, tapi saya tetap tidak putus semangat. Disitulah kelebihan seorang Pak Itu Joko. kelebihan atau kebanggaan saya sendiri. Kelebihan dan kebanggaan. Tidak tamat SMA, tetapi bisa menghasilkan orang-orang atau Ribuan. murid-murid ribuan dan terus berkembang terus dengan profesi yang bermacam-macam dengan Itu pendidikan puluhan S1. ribu ya. Puluhan ribu itu mahasiswa yang telah jadi S2, Iya, S1 iya. tuh. Makanya saya bilang Pak Joko, seorang yang tidak mempunyai pendidikan formal yang tinggi, tetapi bisa melahirkan orang-orang yang berpendidikan tinggi Pak Joko. Bisa S1 dan S2. Nah, tadi Pak Joko saya udah tanya soal keluarga. Gambar ini menunjukkan kerja kerasnya seorang Pak Joko, Pak. Ini tahun berapa, Pak? 1981. 81 aja Pak Joko udah ngangkut kardus, Pak ya. Ya, itu umur 31 masih sehat, kuat. Jadi memang udah pekerjaan dan kemauan. Iya, iya, iya. Pak, saya tanya Pak. Ini kan kita ini fungsinya adalah memang mengedukasi dan menginspirasi Pak Joko. Kita membuat rekaman ini Pak. Pak Joko adalah salah satu di antara narasumber kita yang sangat istimewa. Yang memang saya kira siapapun sangat sulit bisa wawancara begini Pak. Saya berterima kasih sekali dan bangga bisa melakukan satu interview dengan Pak Joko. Pak Joko, dalam perjalanan hampir semua teman-teman retailer Pak mempunyai satu kejadian yang saya kira dialamin oleh semua retailer. Nah, saya kira pasti saat Pak Joko menjalankan bisnisnya juga mengalami hal yang sama Pak, yaitu saat tahun 98 Pak Joko. Mungkin Pak Joko bisa menceritakan betapa susahnya saat itu Pak Joko. Pada tahun 98 khususnya 12 Mei, 13 Mei kali ya, Iya, sama Pak. 14 Betul, Pak. Mei. Pada waktu itu saya pas berangkat ke Hong Kong, 12 Mei. Oke. 13 Mei, 14 Mei, saya sebagai Presiden Direktur di Alfa Gudang Rabat, maupun kita ini Presiden Direktur di Panamas Distribusi, serta Direksi di Sampurna. Saya berasa saya ini mendapat laporan, Pak di sini kebakaran, Pak di sini diserbu, Pak di sini dijarah, Pak di sini kerusuhan, macam-macam. Jadi saya ini berasa daripada saya tenang sendiri di Hong Kong, kenapa saya nggak balik? Jadi sebelum kerusuhan Pak Joko pas perjalanan keluar Pak? Perjalanan ke luar negeri. Karena pas waktu itu saya ke Hong Kong rencana untuk lihat market di Hong Kong lah. Iya. Lalu saya yang dapat laporan tuh tiap menit, tiap detik, tiap jam. Yang ada kejadian tuh telepon nggak berhenti-berhenti. Kring-krang, kring-krang. Jadi saya lebih nggak tenang. Kalau saya di luar negeri, saya meninggalkan anak buah yang sekian ribu, puluhan ribu. Jadi saya berinisiatif tanggal 15 dari Hong Kong, saya balik ke Singapura, transit lanjut ke Indonesia. Tetapi Pak Joko saya tetap jalan di-cut pulang di Singapura, nggak boleh balik. Terpaksa kita nginep. Karena saat itu orang-orang banyak yang orang-orang keluar Pak. Kita lihat orang itu ada yang pakai celana pendek, ada juga yang nggak pakai sendal.
ya sedih lah Iya, iya. pada Oke. waktu itu. Jadi sehingga Pak Joko memutuskan tetap pulang. Tetap pulang. Nah, saat itu kan yang kejadiannya adalah toko Alfa Gudang Rabat Ya, ada beberapa tempat itu dijarah habis. habis. Yang adanya tinggal tembok dinding aja. Ya, ya, ya. Tinggal betonnya aja, Pak. Tinggal betonnya aja. Iya, iya. Yang lainnya itu habis parah. Ya, barang berantakan Ya. semua, rak. Sangat menyedihkan lah saat itu. Sangat saya kira. menyedihkan. Jadi memang Pak Joko memutuskan pulang karena memang Pak Joko rasa tanggung jawabnya Rasa tanggung jawab. untuk mengkomandoin situasi yang saat itu yang tidak menentu, Pak ya. Karena memang saya salah satu adalah petinggi pada waktu itu di Sampurna Group Iya, 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 iya. maupun di Alfa. Iya, iya. Jadi Pak Joko pulang. Jadi Pak 16 ini pagi-pagi saya pulang dari Sampai di airport Indonesia. dikawal ya, beberapa aparat keamanan. Pak langsung mengunjungi Langsung lokasi. saya yang pertama saya ke kantor pusat di Cikokol. Oke. Dan saya lihat itu berantakan. Api sudah ada tapi dimatikan oleh teamwork yang pekerja karyawan. Iya, iya. Ya, maupun waktu itu keliling juga di Lodan. Yang dilihat dari perjalanan dari airport sampai ke Cikokol, ke Meruya, itu sisa asap api itu masih Masih belum padam membakar, total lah. belum padam. Iya, iya. Jadi singkat cerita Pak Joko juga mengalami, toko Alfa Gudang Rabat juga mengalami beberapa outletnya dari total seluruhan yang ada saat itu, sebagian mengalami penjarahan dan kebakaran. Terus Pak Joko memberanikan diri untuk bangkit lagi, Pak. Dan saya memikirkan begini, anak-anak kita ini ribuan orang. Satu toko Gudang Rabat juga ya ratusan orang. Kita mau apain? Masa kita stop tutup? Nasib mereka mau dikemanain? Jadi itu pemikiran yang pertama. Jadi mereka tetap harus kerja, mereka tetap harus makan. Iya. Dan kita nggak bisa dibilang membiarkan toko ini sampai bangkrut. Dan saya lihat beberapa toko juga udah nggak mau meneruskan, bahkan pada lari. Saya jadi memberi laporan kepada bos, Pak Putra ini kejadian begini, saya mau lanjut. Ya Pak Putra cuman hanya katakan ya silakan. Jadi saya dalam waktu 2 minggu ini toko itu instruksi dengan teamwork Buka lagi. harus buka kembali. Beroperasi kembali. Dan pada waktu itu dengan ya kerjasama dan saya sendiri juga ya ikut jaga malam di kantor pusat, nggak pulang sono. Ya, ya. Jadi Jadi rasa di sana tanggung ada jawab tidur. kepada karyawan, karena ini tetap harus kita berjalan lagi beroperasi. Ini pun bertanggung jawab kepada konsumen juga yang membutuhkan produk Kepada saat konsumen ya, kepada karyawan, kepada perusahaan, kepada masyarakat Iya, khususnya. Iya, iya. Jadi tidak semata-mata kita hanya memperhatikan kita, masyarakat pun saat itu sangat membutuhkan. Jadi 16 pagi, pesawat pagi, saya pulang, satu pesawat yang datang ke Indonesia, yang Chinese cuma saya, cuma 5 orang. Dan di saya dalam udah pesawat seperti itu. charter di Jadi, pesawat. Keluar penuh, baliknya kosong gitu Pak ya? Kosong. Iya, iya, iya. Ini keberanian seorang Pak Joko bertanggung jawab atas seluruh karyawan yang ada dan memang tidak lari dari tanggung jawab Pak. Itu yang terpenting Pak. Iya, jadi berasa itu kewajiban juga Iya. ya untuk memimpin mereka pada saat yang cukup. Disitulah diperlukan Genting. situasi genting itu, kehadiran seorang pemimpin. Saya kira itu kuncinya Pak Joko. Ya, tanggung jawab. Ya. Pak, bisa nggak memberikan kiat-kiat kepada para generasi muda, anak-anak yang pengen berusaha atau pengen terjun ke dalam bisnis profesional, apa kerjaan profesional, apa yang harus dilakukan, Pak? Saya kira di dalam semua bisnis tidak terlepas juga dari ya, partner-partner. Ya, dari kita ini kerjasama mempunyai satu teamwork yang baik. Dan kita ini mesti ulet, Ulet, rajin, rajin,
kerja keras, fokus, fokus, kesempatan langsung kita ambil, yaitu timing, momentum, jangan kita visionnya Pak ya, cara melihat lepas. peluang. Vision dipikirkan ke depannya apa aja yang kita udah iyakan, kita jalankan. Tidak terlepas juga kita mesti ada satu keberanian ya. Dalam hal keberanian ya, kalau kita udah ini ya kita pantang mundur gitu, karena setelah kita anggap ya ini berpeluang ya kita jangan stop lagi. Jadi keberanian itu enggak semua ini anak-anak muda sekarang ini mempunyai satu keberanian atau kerja keras. Karena kadang-kadang saya lihat anak-anak sekarang ini lebih mengarah sepintas. Nah, jadi pendidikan formal saja tidak cukup Pak ya? Pendidikan formal itu sangat penting karena itu basic untuk maju ke depan. Jadi itu akan lebih mudah daripada kita ini yang SMA nggak lulus. Kalau mereka cukup 10 jam, saya itu mungkin sehari minimal tuh 15 jam. Kalau dulu teman-teman anggap saya ini 7-11, 7-11 non-stop. Oh, iya 7 hari 11 jam minimal Pak ya maksudnya Pak? Ya, kira-kira begitu. Iya. Jadi inilah yang saya kira pentingnya untuk generasi yang akan datang Pak, atau yang saat ini. Pendidikan sangat penting, tetapi kerja keras dan intuisi, apa yang disampaikan Pak Joko tadi dengan berbagai kriterianya, juga tidak kalah penting. Pendidikan formal boleh, penting, tetapi hal-hal yang kerja keras juga cukup penting. Pak Joko tadi sudah memberikan kita kiat-kiat kepada anak muda ataupun generasi yang akan datang dengan kerja keras, komitmen segala ini itu. Nah, kalau bisnis itu ada nggak unsur luck Pak Joko? Jadi luck itu memang kita artikan tuh ada. Jadi artinya begitu kesempatan yang diberikan kepada kita, jangan kita bilang enggak dulu dan kita harus menangkap peluang tersebut. Karena laki ini tidak semata-mata datang begitu aja dong. Begitu ada kesempatan, kita mesti ambil. Tidak terlepas juga kalau kita ini di dalam berbisnis, kita harus jujur. Di dalam sejarah saya, tidak pernah ini mendengar Joko Susanto membuka cek kosong atau cek yang nggak ada isi. Jadi jujur, tanggung jawab, dan komitmen kepada supplier, ya, kepada customer, maupun apa yang kita janjikan kepada itulah yang kita sudah janji. Nah, jadi kalau dibilang itu kita timing, waktu, kita paling komitmen juga soal timing. Kalau udah timing kita janji satu, kita janji jam 3, diharapkan sebelum jam 3 sudah datang. Itu kepercayaan kepada masyarakat maupun kepada perbankan maupun kepada lain-lainnya, itu saya kira salah satu faktor yang utama. Nah, kita udah dapat semua nih kiat-kiat dari Pak Joko. Kerja keras penting, intuisi juga penting, kejujuran penting. Luck juga mesti ada. Luck itu adalah bagian kelengkapan. Kalau luck sudah diberikan, Anda harus bekerja keras juga Pak Joko. Ya, momentum itu kita kuncinya momentum ambil. Itu Pak Joko. Jadi kita komitmen juga itu tidak terlepas. Iya. Banyak orang yang saya kira gagal komitmen mereka tidak diteruskan atau dilanjutkan. Ya umpama dia bilang mau kasih 3, totalnya dia bilang cuma ada 2. Nah itu komitmen saya kira itu perlu dijaga. Ya komplit Pak Joko untuk kiat-kiat anak muda Pak Joko. Saya kira ini bagian dari kuliah yang tidak tidak terjadwal di kelas, tetapi siapapun yang menonton ini pasti kalau menerapkan apa yang kiat-kiat Pak Joko kasih, itu bagian dari kesuksesan Pak Joko. Terima kasih sekali Pak Joko. Saya sangat appreciate apa yang Pak Joko sampaikan kepada para penonton kita Pak. Ini sudah sangat memberikan insight yang baik sekali supaya siapapun yang menonton akan terbawa
ke dalam hal-hal positif untuk pengembangan diri mereka masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Joko, sambil kita minum ini Pak Joko ya. Sambil kita Ini makan ini apa Pak Joko? Hah? Ini Onigiri. onigiri. Yang hanya ada di Lawson, makanannya sangat enak, populer. Ya, sebelum makan kita salaman dulu Pak Joko. Terima kasih. Thank you.